Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi di Yuk Belajar Nama Ilmiah. Di video kali ini kita akan mengetahui nama ilmiah dari beberapa bumbu dapur yang lazim ditemui sehari-hari. Begitu, langsung saja kita cek video berikut ini. Let's go. Pertama, bawang putih, Allium sativum. Bawang putih ini punya sejarah panjang penggunaan oleh manusia, yaitu sudah lebih dari 7.000 tahun. Diketahui di dalam catatan Mesir kuno, bawang putih ini sudah digunakan manusia sebagai campuran masakan maupun untuk pengobatan. Di Indonesia, bawang putih juga merupakan bahan masakan utama. Bawang putih juga mempunyai khasiat sebagai antibiotik alami di dalam tubuh manusia. Tapi hati-hati juga, bawang putih juga dapat menyebabkan bau mulut atau bau badan sebab bawang putih penuh dengan senyawa-senyawa sulfur. Kedua, bawang merah. Nama ilmiahnya Allium cepa. Yang banyak kita gunakan sehari-hari itu merupakan bawang merah dari varietas Agregatum. Bawang merah berasal dari Iran dan Pakistan dan pegunungan-pegunungan di sebelah utaranya, tetapi kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, baik negara subtropis maupun negara-negara tropis. Penyebaran itu menyebabkan bawang merah menjadi salah satu bumbu masak utama dunia. Selain itu, bawang merah juga mengandung ZPT atau zat pengatur tumbuh alami yang berupa hormon auksin dan giberelin. Karena itu, bawang merah juga banyak digunakan petani sebagai ZPT organik. Ketiga, cabai rawit. Nama ilmiahnya Capsicum frutescens. Bumbu masakan yang satu ini walaupun ukurannya kecil dibanding dengan cabai keriting, tetapi memiliki tingkat kepedasan yang cukup tinggi. Rasa pedas tersebut disebabkan oleh senyawa capsaicin dan dihidrokapsaisin. Kandungan senyawa capsaicin tersebut bersifat meningkatkan selera makan. Jadi sekarang kita bisa paham kenapa orang yang menyukai makanan pedas cenderung memiliki porsi makan yang besar. Wow! Hal itu ternyata disebabkan oleh senyawa capsaicin yang terkandung di dalam cabai tersebut. Bumbu yang satu ini benar-benar kecil-kecil cabai rawit. Keempat, cabai merah. Nama ilmiahnya Capsicum annum. Sebagaimana cabai rawit, cabai merah juga memiliki rasa pedas. Hanya saja tingkat kepedasannya tidak setinggi cabai rawit. Sebagai bumbu masakan, cabai sangat populer di Asia Tenggara. Kalau di Indonesia, masakan yang banyak menggunakan cabai merah ini adalah masakan Padang. Boleh dibilang dalam masakan Padang, cabai merah ini merupakan bumbu utama atau bumbu pokok dalam masakan Minang. Cabai merah ini berperan sebagai penguat rasa makanan. Jadi salah satu rahasia kelezatan masakan Minang atau Padang adalah pada penggunaan cabai merah ini. Jangan makan banyak-banyak ya, sebab cabai ini mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Secukupnya saja agar tidak terkena nyeri lambung. Kelima, kemiri. Nama ilmiahnya Alurites moluccana. Pada tanaman kemiri yang banyak dimanfaatkan adalah bijinya sebagai sumber minyak dan rempah-rempah. Tanaman ini tidak diketahui asal-usulnya, tetapi dia menyebar mulai dari India dan Cina, melewati Asia Tenggara, tentu saja Indonesia, hingga Polinesia dan Selandia Baru. Tumbuhan ini masih satu kerabat dengan singkong. Selain sebagai bumbu dapur, minyak dari buah kemiri juga terkenal sebagai bahan penyubur rambut.
Di beberapa daerah di Indonesia, kemiri juga digunakan sebagai obat tradisional seperti sebagai obat pencahar, obat diare, atau disentri. Di kampung-kampung, kemiri sering juga ditanam sebagai tanaman penghijauan, sebagai peneduh pekarangan, dan juga sebagai pohon hias. Pada zaman dulu, biji kemiri juga dijadikan oleh anak-anak sebagai permainan tradisional. Yang dimanfaatkan adalah cangkang biji buah kemiri, sebab buah kemiri ini diselimuti oleh cangkang yang cukup keras. Nah, kekuatan cangkang inilah yang dijadikan permainan untuk diadu kekerasan tempurungnya. Keenam, ketumbar. Nama ilmiahnya Coriandrum sativum. Tumbuhan ini biasanya ditanam di daerah dataran rendah dan pegunungan. Sekilas, daun ketumbar mirip seperti daun seledri, memiliki tepian daun bergerigi. Ketumbar juga merupakan tumbuhan rempah-rempah yang populer. Berbagai masakan tradisional Indonesia kerap menggunakan bumbu berupa biji ketumbar. Ciri khasnya, biji bumbu ketumbar beraroma keras. Aroma tersebutlah yang juga menambah aroma pada masakan yang menggunakan biji ketumbar ini. Tidak hanya daunnya saja yang digunakan, tetapi daunnya juga sering diiris tipis dan dijadikan sebagai taburan dalam masakan, seperti sup. Selain sebagai bahan masakan, daun ketumbar juga bermanfaat bagi kesehatan yang juga telah dikenal sejak zaman dahulu kala. Daun ketumbar mengandung berbagai senyawa bioaktif di dalamnya, seperti flavonoid, alkaloid, tanin, dan saponin. Juga mengandung beberapa mineral dan vitamin, seperti vitamin C dan zat besi. Namun, untuk efektivitas dari daun ketumbar sebagai salah satu bahan obat-obatan herbal masih perlu diteliti lebih lanjut. Ketumbar juga mengandung minyak atsiri yang juga dimanfaatkan sebagai bahan baku parfum. Sedangkan di dalam dunia pertanian, minyak atsiri yang terkandung di dalam ketumbar juga dipergunakan sebagai pestisida dan insektisida organik. Nah, demikian dulu untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan dadah.